Setelah bermalam di Laktutus, perjalanan patroli kami berlanjut sejauh 30 km menuju pos perbatasan Lakmars. Lakmars merupakan salah satu pos perbatasan Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste yang berada di pegunungan Lakmanen Selatan. Semangat pagi! Siapa kita? Siapa kita? Sikap berangkat! Setelah saya serahkan, dapat menyelesaikan. Serah cepat, gerak! Kita hari ini akan melaksanakan patroli rutin, yaitu akan pengecekan patok-patok perbatasan. Nah, karena pos Lakmars ini kita berada di ketinggian, maka dari itu kita membawa perlengkapan untuk melewati rintangan selama perjalanan. Ikuti jejak kami, jejak petualang. Satgas Pamtas Yonif RK-744 SYB merupakan pasukan elit pertempuran infanteri yang berada di bawah kendali Brigif 21 Komodo, Kodam 9 Udayana. Daerah perbatasan pos Lakmars ini areanya cukup rawan karena pegunungan sering terjadinya longsor. Makanya kita selalu melaksanakan patroli rutin guna menjaga patok-patok perbatasan kita aman. Nah, inilah perjuangan para Satgas Pamtas untuk menjaga batas negeri. Setelah menuruni bukit yang licin, kami dihadapkan dengan medan sungai berbatu yang cukup ekstrim. Ya, jadi kita menggunakan jerat tangga karena kita lihat medan ini bebatuannya berlumut sehingga kalau kita menggunakan rappelling akan licin. Kejelian dalam mengobservasi medan sangat menentukan keselamatan para anggota saat berpatroli. Ini ternyata benar-benar licin banget dan terjal, tapi tangga ini memang sangat membantu, kuat banget. Perbatasan Republik Indonesia dengan Timor Leste kali ini berada di sepanjang jalur sungai. Sampai di titik ini sebenarnya patoknya sudah tidak terlalu jauh lagi, tapi bukan cuma terjauh. Ini di depan kita jurang. Dengan jeli, Letda Torik kembali mengobservasi medan yang harus kami lalui. Kami harus menyiapkan tali karmantel untuk rappelling. Hati bang. Ini sudah ada yang turun dulu, yang akan membuka jalur sekaligus saya akan observasi dulu. Oke, saya sudah siap, saya akan turun rappelling bersama dengan Bang Torik. Nih, dari atas saja saya sudah deg-degan banget. Bang Torik siap? Siap. Oke, let's go. Wow, ini terjauhnya di sini. Tangan di belakang, tangan di belakang. Oh, ya, kayu remnya belakang. ya, remnya di belakang. Kayu belakang awas. Taruh di pinggang, raps lagi. Aduh. Remnya di belakang. Belum apa-apa, saya miss fokus. Di sini obstacle-nya banyak sekali ranting. Tapi untung saya masih bisa mijak. Di beberapa titik, longsoran masih menyisakan akar dan ranting yang cukup membahayakan. Jadi tetap harus ekstra waspada dan hati-hati. Ini ketinggiannya kalau kata Bang tadi sekitar 60 meter. Ya. Wah, ini rapping tertinggi yang pernah saya lakukan. Tapi harus banget. Sedikit lagi kita mencapai patoknya. Ayo Bang. Ya Tuhan, ini terjal banget. Bang, ini terjal banget Bang. Oke. Ini memasuki medan yang sangat suram. Akhirnya sampai garis finish. Luar biasa Bang. Aman ya? Perjuangannya aman, deg-degan, hati kayak ketinggalan tapi untunglah aman. Dan inilah perjuangan
para Satgas Pamtas untuk menjaga batas negeri seperti ini. Saya juga selalu sama diri sendiri bisa mencapai titik ini. Sebentar lagi kita sampai di titik patoknya ya Bang. Ya, 100 meter lagi udah sampai di 100 meter lagi. Semangat. Nah, udah sampai nih Sal. Sudah sampai. Iya, patoknya. Akhirnya. Kris 3 dan bos panggil. Masuk dengan Kris 3. Izin melompok patikan, butir-butir telah sampai di patok dalam keadaan aman. Ya, tadi kita sudah laporkan bahwa kita sudah sampai dalam keadaan aman. Nantinya berarti kita langsung mengecek patok. Satgas Pamtas Lakmars mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sebanyak 55 patok perbatasan Indonesia Timor Leste. Salah satu tugas Satgas Pamtas adalah memastikan patok batas ini tidak bergeser sedikit pun. Ya, sudah saya cek koordinatnya ternyata bergeser 1 derajat ke kanan, sehingga nantinya akan dipasang bendera sebagai tanda. Pergeseran 1 derajat atau 0,3 cm harus dilaporkan ke pusat komando. Satgas Pamtas hanya bertugas menandai dan mendokumentasikan pergeseran yang ada. Sedangkan perbaikan akan dilakukan oleh Badan Geospal Indonesia bersama BNPB di wilayah perbatasan. Akhirnya setelah melewati segala rintangan, tugas kita di sini sudah selesai, tapi petualangan saya bersama dengan Satgas Pamtas menelusuri pos-pos selanjutnya masih akan berlanjut. Ikuti jejak kami, Jejak Petualang! Petualangan kami di batas negeri terus berlanjut. Dari Lakmars, kami menempuh perjalanan sejauh 20 km menuju Delomil. Masih melanjutkan kegiatan bersama dengan Satgas Pengamanan Perbatasan. Kali ini kami sudah berada di pos Delomil. Bersama seluruh anggota di sini, kami akan melanjutkan patroli tentunya di medan yang berbeda. Nanti kita akan melewati zona netral. Di sana nanti kita lihat ada pemukiman juga dan pastinya akan lebih seru dari kemarin. Ikuti jejak kami, Jejak Petualang! Perbatasan Indonesia Timor Leste mempunyai kondisi geografis yang beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hingga sungai berbatu, seperti Sungai Malibaka di pos Delomil ini. Nah, jadi ini nih, sungai yang menjadi pembatas dua belah negara di sini Indonesia, dan di sana sudah Timor Leste. Ya kan, Bang? Ya, jadi Syal di sini udah zona netralnya Indonesia sama Timor Leste. Bisa dilihat di sana itu sudah ada pos polisi Timor Leste yang jaga perbatasan juga, Syal. Sungai Malibaka masuk ke zona netral perbatasan Indonesia Timor Leste. Zona netral merupakan wilayah dengan jarak 50 meter di antara patok batas negara. Dalam zona ini, masyarakat dari dua negara tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Nah, di atas udah ada patok yang pertama nih, Sal. Kayaknya ada kebakaran. Ayo kita padamin dulu, yuk. Ada kebakaran. Bulan Agustus menjadi puncak musim kemarau di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Dalam kondisi cuaca seperti ini, rawan sekali terjadi kebakaran hutan. Kami beruntung dapat mencegah kebakaran ini agar tidak meluas. Karena patok ini aman, nggak ada kerusakan, jadi kita bisa lanjut ke patok selanjutnya. Sungai Malibaka merupakan sungai berbatu yang kontur batuan dan genangan airnya selalu berubah setiap musim. Kami dikejutkan dengan kehadiran seekor ular tanah melintas di batuan sungai. Dengan insting survivalnya yang sigap, Letda Torik berhasil mengamankan ular tanah. Ini dalam perjalanan kita menemukan ular
Dan ini ular tanah ya Bang? Ular tanah. Terlihat tidak berbahaya tapi dia lincah sekali dan sepertinya memiliki bisa. Kebetulan ransum kita juga menipis, ini juga bisa kita pakai buat bekal nih Sal. Kemampuan bertahan hidup di alam liar menjadi salah satu bekal yang wajib dimiliki setiap prajurit TNI. Saat kondisi darurat, ular bisa menjadi salah satu menu survival yang paling mudah ditemui. Ini dia, ularnya sudah dikuliti dan dibersihkan. Sekarang tinggal kita bakar. Mari Bang. Setiap prajurit TNI sudah dibekali cara mengolah reptil satu ini dengan aman. Jadi ular ini memiliki bisa atau racun, jadi kita potong kurang lebih 1 jengkal dari kepalanya agar aman dikonsumsi. Udah matang ularnya, warnanya udah kecoklatan, merah kecoklatan. Bisa dicoba Siap ya. disantap. Abang dulu deh, yang tahu dulu. Rasanya kayak ayam, tapi teksturnya lebih keras. Tapi menurut saya nggak ada amisnya Bang. Atau berbeda jenis ular, beda-beda rasanya ya? Iya. Patroli patok perbatasan membutuhkan tenaga yang cukup ekstra. Selain ransum, daging ular seperti ini bisa menjadi tambahan protein pemulih tenaga. Masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, pengalaman kali ini berpatroli di Pos Delomil memberikan kesan tersendiri bagi saya. Karena selain alamnya yang eksotis, kita bisa mencicipi kuliner ekstrim di zona netral Indonesia Timur Leste. Ikuti jejak kami, Jejak Petualang.